Halo Sobat Winkos, ketemu lagi sama gue Gregi Hardianto di channel Winkos Automotive Films. Dan hari ini gue lagi ada di booth Honda, tepatnya di Gias di ICE BSD. Dan di episode ini adalah episode yang spesial banget karena kita kedatangan seorang pembalap dari Honda Racing Indonesia, Afila Bahar. Dan langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama orangnya. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Afila Bahar. Halo, apa kabar Mas? Halo, baik Mas. Tos dulu dong. Oh iya. Oke, Afila Bahar ini adalah salah satu pembalap dari Honda Racing Indonesia. Dan bisa dibilang juga salah satu pembalap yang statusnya bapak dan anak jadi pembalap dan juga satu tim. Betul Mas ya? Betul. Oke Mas, rasanya gimana sih satu tim sama orang tua sendiri? Apakah itu nervous? Apakah justru malah jadi mentor gitu untuk balapan? Seneng sih, maksudnya pertama kan pas baru masuk tuh bangga dulu pasti. Maksudnya bapak sama anak, karena aku dulu dari awal lihat papa balap itu udah ngeliat di Honda. Di Honda? Sponsor sama Honda gitu. Oke. Kan. Ya aku jadi ngerasa mungkin suatu saat aku bisa kali ya nanti gitu. Pas papa udah pensiun nggak, tapi malah bareng. Oh malah bareng? Malah barengan, jadi pasti seneng banget. Oh gitu, berarti emang dari kecil suka ngeliatin papa balapan, terus ternyata malah jadi barengan gitu ya? Malah jadi barengan. Oke, tapi berarti papa sendiri support ya? Support. Cuman memang papa dari dulu nggak yang ngarahin dari kecil ya. Kalau untuk aku jadi pembalap, terus tiba-tiba aku emang kepengen aja. Inisiatif umur 13 gitu kalau nggak salah, pengen balap gitu. Oh dari? Gue tadinya mikirnya malah mau jadi di bidang lain. Cuman gara-gara lihat ada papa, ada kakek udah balap, jadi aku pikir kenapa enggak, karena kan belajar apa-apa bisa sama mereka. Nah, berarti emang udah turun-temurun ya? Iya, jadi udah ada pengalamannya, jadi aku pikir ambil deh. Dan aku juga kebetulan suka. Emang suka juga ya? Suka juga, jadi ya oke sih. Tapi kalau misalkan pertama kali yang ngajarin balap itu siapa? Pasti papa. Pasti papa juga ya? Karena ya papa boleh dibilang pertama emang seorang papa yang bisa ngerti juga, tapi emang itu juga kebetulan role model aku juga. Role modelnya juga ya? Orang tua juga sendiri jadi role model ya? Role model juga. Terus satu tim lagi. Jadi enak sih, tadi pas nanya kan rasanya gimana, jadi banyak belajar sih, banyak diskusi langsung gitu. Banyak istilahnya kayak kerja nyata lah, maksudnya kerja kayak nyata ya? Sekaligus di mentorin. Langsung mentorin? Iya. Jadi punya mentor di rumah sendiri gitu ya? Iya. Jadi mau di rumah pun juga dimentorin juga ya? Jadi bisa ngobrol kapan aja tuh ya? Iya. Tapi kalau misalkan mulainya sendiri itu berarti dari umur 13 tahun tadi tuh? Umurnya 13. 13. Itu udah langsung turun ke balap mobil. Balap mobil itu langsung? 1200 Brio gitu. Oh, pertama kali berarti mobil itu Honda Brio ya? Brio. Honda Brio yang pertama kali dipakai. Dan kalau udah berkarir di balap itu udah berapa tahun berarti? Waktu itu pertama kali mulai itu 2016. 16. Itu per 13 kan? Berarti udah 7 tahun ya, kalau nggak salah. 2016 berarti udah 6 tahun? 2022. Oh iya. Ya sekitar 6-7 tahunan lah ya? 6 ya? 6 tahun. 6 tahun? Tahun ke-7. Tahun ke-7, udah karena 2016. Sudah berjalan? Udah berjalan. Oke. Berarti mobil pertama itu adalah Honda Brio? Honda Brio. 1200. Terus selanjutnya diganti pakai Jazz ya? Pakai Jazz. Jazz yang GK 5. GK langsung. Ya. Langsung GK. Terus setelah itu baru-baru ini aja ya? Ganti mobil? Baru tahun ini. Tahun ini, 2022, City Hatchback. Iya. Oke, kalau mobil City Hatchback-nya sendiri boleh tahu nggak sih kira-kira itu speknya kayak gimana? Kalau misalkan anak-anak Honda itu biasanya kan swap engine, jadi kayak diganti kayak B series, A series, terus mungkin dari suspensinya, interiornya kayak gimana tuh? Boleh dibocorin nggak sedikit-sedikit? Aku kan turun di kelas Indonesian Touring Car Race 1500. Oke. Boleh dibilang itu kelas kejurnasnya. Kelas lumayan bergengsinya. Agak bergengsinya. Kebetulan itu aku ikutnya production class, berarti nggak banyak modifikasi di bagian mesin. Nggak banyak modifikasi? Iya, bahkan boleh dibilang standar, cuma boleh piggyback, ganti knalpot. Sama paling signifikan tuh biasanya di balapan kita tuh dari suspensi sama dari ban gitu. Suspensi. Jadi bener-bener bermain dengan settingan yang apa ya? Dari settingan kaki-kaki lah untuk ke handlingnya gitu. Oke, berarti kaki-kaki pasti kalau buat balap pasti rigid ya, keras ya? Iya, kurang lebih rigid ya, lebih rigid. Oke, berarti kalau mesin bener-bener mesin standaran bawaan pabrik, tapi piggyback tadi ya? Iya, standar. Lagi pula juga udah kenceng kan, maksudnya udah berasa gitu balapnya walaupun masih standar kan. Kita juga banyak berubah juga di bagian suspensi. Gitu. Jadi dengan standar aja udah oke sih sebenarnya jujur. Oh ya, udah kenceng ya? Udah kenceng. Tapi kalau transmisi pasti manual ya kalau buat balap ya? Manual. Manual. Ya.
Nah, kalau interior pasti udah roll bar dan juga strut bar ya. Iya, roll Udah bar. pasti buat stabil ya. Lebih ke roll bar sih, karena kan safety juga. Gitu. Kalau itu emang udah setelan wajib mobil balap lah ya. Mobil balap ya. Oke, terus kalau misalkan ajang balap sendiri yang paling dikenang itu apa selama 6 tahun ini? Sebenarnya banyak sih, cuman paling kalau yang di Sentul di dalam kejurnas nih balap lokal di Indonesia itu sempet satu podium tuh 2018 tuh bareng Papa 1-2 night race. Oh ya, Papa nomor 1. Oh, kedua. Iya, Oh berarti itu umur berapa tuh? 2018 umur 16 ya? Itu udah satu podium Papa itu. Seneng dan bangga juga ya bisa Iya, satu bangga juga. podium sama role model ya. Iya. Role model balapnya. Tapi kalau misalkan sekarang ini kegiatan selain balap itu apa lagi? Sebenarnya aku sih seputaran otomotif aja sih. Apa tuh? Passionnya otomotif. Waktu itu aku juga sempat bagi waktu di sim racing. Di dunia sim racing kan maksudnya e-sport kan udah mulai naik. Iya, iya. Apalagi ada otomotifnya, filosofi juga kurang lebih kan ada bisa dipelajarin juga dari situ. Pengen lah terlibat di situ. Terus selain dari situ juga banyak juga ikut kegiatan-kegiatan bareng Papa sama Honda juga. Kan banyak tuh activity Honda, acara community. Aku juga merasa ikut terus, jadi banyak belajar gitu. Kurang lebih aku seputar otomotif sih. Nah, kalau untuk di luar otomotif, aku kuliah. Kuliah? Oh ya? Kuliah ngambil jurusan apa itu? Aku jurusan komunikasi, public relation di UI. Oh di UI Depok? UI Depok. Oh kita satu jurusan, sama-sama Oh. PR, komunikasi. Cuma beda kampus dan beda angkatan aja. Oke, balapan nanti ya. Nextnya ini kira-kira paling terdekat itu balapan kapan tuh? 4 September ya? 4 September berarti. Oh, bentar lagi berarti ya? Sekitar 2 minggu. Iya, makanya 2 kita minggu sekarang lagi. udah mulai persiapan sih. Oh gitu? Mobil. Oh, mungkin kalau misalkan nanti ada balapan, boleh kali kita diundang juga biar kita nonton juga. Boleh. Oke, nah kalau misalkan Avila sendiri kan udah 6 tahun ya, udah ada experience di balap ini. Tips buat anak-anak yang pengen baru mau mulai terjun ke dunia balap, tipsnya apa tuh ya? Tipsnya itu ya yang penting ada keberanian, ada proses yang kita mesti mulai gitu. Terus pastiin kita tuh cocok sama passion kita, emang suka gitu ya. Terus nanti kalau ada motivasi, terus nanti dengan mulai itu kan pasti ada jalurnya insya Allah kan. Ya. Pasti nanti ada mungkin ada akses apa atau momen bisa kerja sama bareng. Ya betul. Gitu kan. Pasti nanti kalau konsisten terus bisa lah pasti nanti semoga improve terus dari tahun ke tahunnya. Oke, berarti intinya yang pertama adalah passion dan kedua yang penting niat. Ya, itu ya. Yang penting passionnya cocok dulu. Yang penting passion cocok. Passion cocok. Kalau nggak suka otomotif, nggak suka balap, percuma turun ke dunia balap berarti ya. Karena kan emang kayak bahkan aku aja udah misalnya anggaplah walaupun 7 tahun itu belum lama, itu aja tuh belajar terus. Sampai sekarang tetap masih Belajar learning terus ya. Iya. Kayak apa ya? Bisa aja tiap hari itu pasti ada mikirin evaluasi atau kayak ningkatin ilmunya gitu. Dengan lebih tahu ini kita merasa lebih complete package. Nah itu kayak gitu-gitu kan berarti kan passion. Gitu ya. Betul. Kenyataan kayak gigih lah buat pengen lebih baik terus gitu kan. Nah Berarti yang penting passion sih. Berarti walaupun sudah ada pengalaman sekitar 6-7 tahunan ini, tapi tetap belajar terus, evaluasi terus ya. Berarti Iya. nggak gampang puas juga ya. Iya benar. Oke, kalau gitu. Ya udah mungkin segitu dulu ya Mas ya. Segitu. Oke. Thank you banyak nih sebelumnya. Terima kasih banyak Makasih atas juga, waktunya. makasih. Thank you banyak dan terima kasih juga buat Honda Prospect Motor yang udah nyediain tempat dan waktunya buat kita ketemuan ini ya. Oke, paling sekian dari kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Oke, bye.